Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Andrea Laksmirani. Di video kali ini agak beda ya dari biasanya, karena aku nggak bahas skincare ataupun makeup, tapi aku bahas parfum. Karena menurut aku parfum itu cukup esensial ya buat aku, karena kalau kita wangi, kita tuh kayak lebih confident gitu loh, lebih enak aja pembawaan hari-harinya. Nah, parfum yang aku mau bahas adalah dari Miniso. Kalian pasti udah tahu Miniso itu apa ya. Miniso itu adalah toko yang menjual segala hal, mulai dari alat tulis, alat dapur, perkakas, make up, parfum, tools, semuanya ada dan dengan harga yang terjangkau. Jadi aku mau langsung bahas aja parfumnya. Aku ada 3 parfum. Yang pertama yang aku beli sendiri dan yang kedua yang aku dikasih dari Miniso-nya. Nah, aku mau bahas dari yang aku dikirimin dulu ya. Jadi aku dikirimin 2 parfum dari Miniso. Yang pertama itu yang Melbourne Pink Lake, yang satu lagi yang Danish Green Perfume, yang kayak gini bungkusnya. Bungkusnya bener-bener kayak estetik gitu loh, clean, simple gitu. Terus aku udah buka ini. Kalau kalian follow Instagram aku pasti kalian tahu karena aku sudah pernah mentionnya di Instagram. Aku excited banget nih pas aku terima parfum ini. Jadi yang pertama itu yang green, yang Danish Green Perfume. Ini ukurannya 50 ml. Kayak gini bentuknya. Botolnya tuh kayak estetik gitu loh. Aku suka sih ngeliatnya, kayak bukan yang parfum murah gitu loh. Tuh, gini. Dan untuk aromanya, aku keinget sama Victoria's Secret yang Bombshell. Ini tuh kalau pas aku pertama kali aku buka kayak, hah, ini mah VS Bombshell gitu loh pas aku cium. Tapi pas aku semprot, setelah beberapa detik, nanti udah mulai nih, itu ngingetin aku sama Baccarat Rose. Ini kayak apa ya, baunya nggak persis Baccarat, tapi kayak mengingatkan aku sama hint aroma Baccarat gitu. Nah, sekarang lanjut ke yang Melbourne Pink Lake. Ini pas aku buka dan aku cium pertama kali, Victoria's Secret Noirtis itu yang ada di otak aku. Bener-bener kayak, ini Victoria's Secret Noirtis gitu loh. Tapi pas aku udah semprot, dia baunya berubah. Bentar, ini dia masih kayak alkoholnya masih belum ngeblend. Jadi aku tunggu dulu beberapa saat biar kecium baunya dia. Lebih ke manis yang fresh gitu. Ntar aku inget-inget bau apa ya. Oke, aku udah keinget. Dia tuh kayak mirip base notes-nya Zara yang Star Jasmine and Candy, cuman ini lebih manis. Sedangkan si pink ini lebih ke arah freshnya. Jadi lucu sih. Jadi dia pas pertama kali spray dia mirip sama Noirtis Victoria's Secret. Nanti pas udah agak lumayan ngestain gitu, dia mirip sama base notes-nya si Zara Star Jasmine. Tapi nggak 100% sih, kayak mengingatkan gitu loh. This perfume reminds me of this gitu. Lalu karena aku penasaran sama baunya parfum ini setelah beberapa jam, aku tadi udah semprotin di tisu kayak sekitar 2,5 jam yang lalu, dan aku mau cium. Aku juga belum tahu nih, aku mau cium apakah baunya berubah atau gimana. Jadi ini yang green dulu ya yang aku cium. Ini sekitar 2,5 jam yang lalu aku semprot. Baunya berubah kayak makin strong gitu. Yang green ini baunya semakin menjadi kayak Bombshell. Cuman lebih ke ada maskulinnya sedikit. Jadi kalian bayangin aja Bombshellnya Victoria's Secret tapi dikasih maskulin sedikit. Baunya fresh dan sweet. Tapi sweetnya bukan yang sweet kayak sweet yang kayak apa ya namanya, kayak juicy lah, terus nggak kayak juicy, tapi dia lebih ke kayak sweet buah campur bunga gitu. Dan untuk yang pink, ini aku buka ya. Baunya kayak apa ya? Baunya nggak kayak Victoria's Secret yang Noirtis maupun si Zara Star Jasmine. Baunya lebih kayak ke parfum cewek-cewek pada umumnya gitu loh.
apa ya, aku susah deskripsiinnya karena aku nggak kepikiran parfum high end yang mirip sama ini. Cuma ini kalau misalkan kalian cium bau cewek-cewek kayak gini, baunya kayak fresh, not too sweet, tapi juga ada floralnya gitu. Ya, kira-kira semacam itu. Dan sekarang aku mau jelasin base note, top note, sama middle notes-nya. Jadi buat yang Danish Green Perfume itu dia top notes-nya. Top notes adalah wangi pertama yang kita cium waktu kita semprot. Itu adalah bergamot, lemon, dan buah-buahan. Untuk middle notes adalah wangi setelah beberapa jam parfum disemprot. Baunya adalah mawar, bunga putih, lili. Oh iya bener, baunya agak lili gitu. Terus habis itu untuk base notes adalah kalau kita udah pakai lama dia kecium bau apa. Jadi base notesnya adalah amber, musk, dan moss. Itulah kenapa tadi aku kayak sedikit mencium bau maskulin karena dia ada musknya. Dan untuk si pink itu Melbourne Pink Lake Perfume, dia itu top notesnya adalah mandarin, persik, apricot, dan apel. Dan untuk middle notesnya dia ada frangipani. Frangipani itu Kamboja, dan ada juga orange blossom, ada kayu cheddar. Dan untuk base notesnya ada amber kering, ada cendana, ada vanilla, dan ada musk. Cuman aku nggak merasa vanilanya sih, kayak hampir nggak kecium sih vanilanya gitu. Next yang aku mau bahas adalah parfum Miniso pertama yang aku beli. Aku jatuh cinta pada aroma pertama karena dia mirip sama Jo Malone, cuman Jo Malone tuh cologne, jadi baunya nggak awet menurut aku. Nah, si parfum Miniso yaitu British Pear, kalian pasti udah nggak asing ya karena udah warawiri di mana-mana, di Instagram semua cewek udah warawiri si British Pear ini. Dia tuh EDT, jadi dia lebih wangi, dan aku udah pakai ini udah lama, jadi aku tahu kalau ini longevity-nya itu cukup kuat karena aku juga kantorku di ruangan ber-AC, jadi itu yang bikin lebih awet ya. Dan aku ngerasa ini tuh kayak misalkan aku pakai dari pagi, terus kayak pas aku pulang udah malam gitu, baunya tuh masih kecium gitu. Jadi kayak dia longevity-nya tuh kayak moderate gitu loh, nggak terlalu lama tapi juga tidak terlalu pendek, dia moderate gitu, tengah-tengah, tapi hampir ke lama gitu. Jadi pada parfum biasanya ada proses maserasi. Proses maserasi adalah begitu parfum itu disemprot pertama kali dan dia ditunggu kayak 7 hari, baunya akan sedikit berubah karena ada percampuran dari suhu, dari cairan di dalamnya, minyak-minyak di dalamnya. Dan itu yang nantinya kayak itulah bau parfum itu sesungguhnya, kalau yang aku ketahui kayak gitu. Dan aku udah tahu untuk British Pear ini baunya gimana setelah dia dibuka lebih dari 7 hari. Jadi untuk pertama kali aku cium pertama kali itu baunya kayak plek-plek Jo Malone, tapi setelah melewati hari-hari berikutnya ini dia lebih powdery. Sebenarnya selera sih parfumnya. Parfum yang tipe yang aku suka tuh yang memang powdery gitu loh. Kayak contohnya Chanel No. 5 itu aku suka. Terus ada Valentino Donna aku juga suka, sama Kenzo Flower itu jenis-jenis parfum powdery itu aku suka. Makanya pas aku tahu maserasi dia kayak lebih powdery, aku semakin suka sama si British Pear ini. Nah, parfum itu selain selera itu juga harus cocok sama badan kita. Jadi kayak untuk si British Pear ini, kenapa aku kayak nge-rave ini di video ini, karena si British Pear ini cocok sama body odor aku. Jadi baunya dia aslinya seperti apa, tapi pas dia udah kecampur sama aku itu kayak cocok gitu loh, kayak aku tercium seperti a good woman. Dan aku suka banget pakai ini langsung ke biasanya ke belakang leher sini, karena semakin lama tuh enak gitu loh baunya. Aku nggak seperti ini ke baju aku, karena kalau ke baju aku baunya dia seperti parfum ini. Jadi aku yang tadi aku bilang, aku lebih suka semprotin ke badan aku. Aku rencananya akan balik lagi 7 hari setelah video ini dibuat untuk ngeliat maserasinya si parfum yang hijau ini sama si parfum yang Melbourne Pink Lake. Aku penasaran dia kayak gimana. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa parfum yang paling aku suka dari yang aku bahas di video ini adalah si British Pear. Titik, ini aku udah suka. Dan aku bisa rekomendasiin ke kalian karena harganya juga cukup murah, sekitar 47.000 kemarin aku lihat di official store-nya Miniso Beauty di Shopee.
Terus juga ini ukuran 30 ml, habisnya juga lumayan lama sih karena aku juga pakainya nggak boros karena dia cukup awet baunya. Terus untuk dugaan sementara dari 2 parfum yang dikirimkan ke aku, kayaknya aku akan lebih suka sama si Danish Green Perfume karena ini baunya unik dan perkiraan aku ini cocok sih sama body odor aku dan cocok sama selera aku. Jadi ya coba kita lihat nanti setelah 7 hari dia baunya kayak gimana. Oke, ini udah hari ke-7, jadi aku penasaran apakah dia berubah baunya. Untuk aku cium langsung gini, baunya tetap kayak Victoria's Secret Bombshell, tapi waktu aku semprotin ke tangan, dia baunya kayak bombshell yang dikasih hints manis, jadi lebih manis waktu aku semprotin ke tangan dibanding aku cium langsung. Jadi aku bisa bilang dia ada berubah sedikit. Dan untuk yang di tisu, itu aku masih simpan sini sekitar 7 harian yang lalu, dan baunya itu sisa maskulinnya doang. Makanya ini yang di keterangan bahwa dia base notes-nya itu musk, itu benar karena setelah didiamin lama, sisa musknya doang. Buat yang pink, menurut aku baunya nggak berubah. Terus waktu aku spray ke tangan, baunya juga nggak berubah dari yang pertama waktu itu. Dan aku masih simpen tisunya, tapi ternyata baunya itu udah nggak ada. Jadi yang aku semprot di tisu ini udah samar-samar banget, jadi kayak bau tisu basah gitu loh, nggak terlalu strong setelah 7 hari didiemin. Kalau yang hijau kan kayak masih kecium kan tadi. So that's all for today's video. Thank you so much udah nonton. Semoga kalian suka, semoga videonya berguna, semoga videonya juga menghibur, dan jangan lupa untuk tonton video aku yang lainnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye.